Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang akuntansi keuangan lanjutan 2 mengenai bab 16 tentang persekutuan likuidasi dengan beranggotakan Afri Samaya, Anas Andika Yuda, Blian Kusumaningrum, Yeni Subridah, Riful Nur Hanifiyah, Arum Istiqomah. Gambaran umum tentang likuidasi persekutuan. Bagian pertama bab ini menyajikan ilustrasi yang terkait dengan kejadian dan proses likuidasi persekutuan. Selanjutnya, bab ini menjelaskan tentang proses penutupan atau terminasi baik melalui likuidasi lumsum atau lumsum liquidation maupun likuidasi bertahap, instrument liquidation. Di sini ada beberapa, yaitu disosiasi, pembubaran, terminasi, dan likuidasi persekutuan. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengunduran diri atau dissociation. Pengunduran diri atau disosiasi adalah konsep hukum mengenai pengunduran diri sekutu disebabkan karena yang hal pertama, sekutu itu meninggal. Yang kedua, sekutu dengan sukarela mengundurkan diri atau misalnya pensiun. Yang ketiga ya adalah keputusan pengadilan melalui beberapa pertimbangan. Misalnya, sekutu terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum yang secara signifikan berakibat negatif bagi persekutuan. Yang kedua, sekutu melanggar satu perjanjian persekutuan. Yang ketiga, yaitu sekutu mendebitur dalam kebangkrutan. Dan yang keempat adalah sekutu individual sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya berdasarkan perjanjian persekutuan. Tidak semua disosiasi menimbulkan pembubaran persekutuan. Banyak disosiasi hanya melibatkan pembelian kepemilikan sekutu yang mengundurkan diri dibandingkan dengan melakukan terminal dan membubarkan bisnis persekutuan. Yaitu pembubaran atau dissolution, yaitu merupakan pengakhiran persekutuan. Kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan pembubaran dan terminasi bisnis persekutuan adalah yang pertama, persekutuan itu sewaktu-waktu atau seorang sekutu dapat mengeluarkan pemberitahuan pengunduran dari persekutuan. Pengunduran ini bisa sewaktu-waktu dapat terjadi di sebagian besar hanya dalam bentuk pemahaman secara lisan di antara para sekutu dan tidak ada ketentuan pasti atau tindakan spesifik yang diambil. Perjanjian persekutuan dapat menghindari keadilan seperti ini dengan dapat menyebabkan bubarnya persekutuan dengan memasukkan atau misalnya sebuah ketentuan untuk membeli kepemilikan sekutu yang keluar dari persekutuan. Yang kedua yaitu pada persekutuan yang didirikan dengan batas waktu dan tujuan tertentu, pembubaran dapat terjadi apabila misalnya seorang sekutu meninggal atau mengundurkan diri karena melakukan kesalahan. Paling tidak itu terdapat setengah sekutu yang tinggal memutuskan untuk menghentikan bisnis persekutuan. Atau ketika semua sekutu setuju untuk menghentikan persekutuan, atau bisa jadi ketika batas waktu atau tujuan yang dimaksud telah terpenuhi pada periode tertentu itu telah selesai. Yang ketiga yaitu suatu peristiwa yang merupakan pelanggaran hukum jika diterapkan pada bagian penting suatu kemitraan bisnis. Dan yang keempat yaitu adanya keputusan pengadilan bahwa misalnya A itu tujuan ekonomis persekutuan tampaknya dapat tercapai. Yang B itu seorang sekutu terlibat dalam suatu tindakan terkait dengan bisnis persekutuan yang membuat persekutuan itu tidak mungkin dilanjutkan secara praktik. Yang C itu ketika tidak memungkinkan untuk meneruskan bisnis persekutuan secara praktik sejalan dengan perjanjian persekutuan sebelumnya. Baik, di sini kami menjelaskan terminasi dan likuidasi persekutuan. Terminasi dan likuidasi persekutuan itu dimulai setelah pembubaran persekutuan. Persekutuan tetap beroperasi hanya untuk menyelesaikan proses penghentian bisnis.
Proses terminasi mencakup transaksi-transaksi yang diperlukan untuk melikuidasi persekutuan seperti yang pertama yaitu penagihan piutang, yang kedua konversi aset non-kas menjadi kas, yang ketiga yaitu pembayaran kewajiban persekutuan, dan yang keempat yaitu distribusi saldo neto yang tersisa kepada sekutu dalam bentuk kas. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang likuidasi sekaligus. Likuidasi persekutuan secara sekaligus atau lump sum liquidation merupakan suatu proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditur eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas bagian modal yang disetorkan. Selain itu, meskipun kebanyakan likuidasi persekutuan terjadi selama periode yang lebih panjang sebagaimana yang diilustrasikan sebagai berikut. Likuidasi bersamaan merupakan fokus yang baik untuk menjelaskan konsep utama likuidasi persekutuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang realisasi aset. Pada umumnya, sebuah persekutuan mengalami kerugian ketika menjual asetnya. Persekutuan dapat saja dilakukan penjualan seperti cuci gudang karena akan tutup, di mana persediaan persekutuan nilainya hingga mencapai di bawah harga jual normal dengan maksud untuk mendorong penjualan dengan segera. Seringkali, persediaan yang tersisa dapat dijual kepada perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembelian aset usaha yang mengalami likuidasi atau mebel, peralatan, dan aset perusahaan lainnya dapat ditawarkan dengan harga diskon atau dijual kepada pihak likuidator. Selain itu, piutang usaha umumnya ditagihkan oleh persekutuan, di mana kadangkala persekutuan menawarkan potongan tunai dalam jumlah besar untuk pembayaran piutang tepat waktu yang piutang usaha tersebut dijual kepada perusahaan anjak piutang atau faktor, yaitu perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembelian piutang usaha dengan segera membayar uang tunai kepada pihak penjual piutang. Secara umumnya, pihak anjak piutang hanya membeli piutang usaha perusahaan yang baik dengan harga di bawah nilai tercatat. Namun, beberapa anjak piutang masih berminat untuk membeli seluruh piutang dan membayar dengan harga yang jauh di bawah nilai tercatatnya. Selain itu, aset-aset persekutuan termasuk piutang dari sekutu dan sejumlahnya kontribusi yang disyaratkan kepada sekutu untuk menutupi modal defisit digunakan untuk membayar kreditur persekutuan. Kewajiban kepada sekutu individual, misalnya kewajiban yang timbul atas pinjaman yang dibuat persekutuan dari sekutu, mempunyai status yang sama dengan kreditur pihak ketiga. Kreditur di luar tidak memiliki prioritas melebihi sekutu yang memberi pinjaman kepada persekutuan. Penting sekali bahwa pinjaman antar sekutu dan persekutuan harus didokumentasikan secara lengkap, seperti dalam bentuk wesel bayar, untuk mengidentifikasikan dengan jelas bahwa transaksi tersebut adalah pinjaman dan bukan kontribusi modal atau penarikan. Pinjaman ini juga dikenakan bunga sampai dibayar kecuali terdapat hal lain yang disetujui oleh persekutuan dan sekutu individual. Pinjaman kepada dan dari sekutu harus diselesaikan selama proses terminasi. Jumlah yang tersisa kemudian dibayar dalam bentuk kas kepada para sekutu sehubungan dengan hak mereka dalam distribusi likuidasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beban likuidasi, di mana proses likuidasi biasanya dimulai dengan menjadwalkan aset dan kewajiban persekutuan yang diketahui. Nama, dana, alamat kreditur serta jumlah yang terhutang dari masing-masing pihak harus dicatat. Sebagaimana umumnya terjadi, kreditur yang belum terjadwal akan diketahui selama proses likuidasi. Proses likuidasi juga melibatkan beberapa beban seperti hukum dan akuntansi tambahan. Persekutuan juga menanggung biaya penghentian usaha seperti biaya iklan khusus dan biaya mencari agen penjual peralatan yang khusus. Beban ini dialokasikan akan akun modal para sekutu dalam rasio distribusi laba dan rugi.
Baik, untuk selanjutnya yaitu ilustrasi likuidasi bertahap. Ilustrasi yang digunakan dalam likuidasi langsung dari A, B, C sekarang juga digunakan untuk mengilustrasikan likuidasi secara bertahap atau berangsur. Misalnya saja Aldi, Bayu, dan Citra memutuskan untuk melakukan likuidasi terhadap usaha mereka selama beberapa periode waktu yang menerima distribusi kas yang tersedia secara bertahap selama periode likuidasi. Baik, selanjutnya yaitu transaksi selama bulan Mei 2000X5. Peristiwa yang terjadi selama bulan Mei 2000X5 menghasilkan distribusi sebesar 5 juta kepada para sekutu, di mana titik prosedur yang digunakan untuk menghasilkan jumlah ini adalah sebagai berikut. Penjualan aset yang bernilai 55 juta menghasilkan kerugian sebesar 10 juta yang didistribusikan kepada ketiga sekutu berdasarkan rasio pembagian kerugian. Pembayaran sebesar 42 juta dilakukan kepada kreditor persekutuan atau yang diketahui. Kas yang tersedia didistribusikan pada tanggal 31 Mei 2000X5 untuk menentukan pembayaran kas yang aman untuk didistribusikan kepada para sekutu. Pihak akuntan harus membuat beberapa asumsi mengenai likuidasi masa depan atas aset yang tersedia. Sebelum melakukan distribusi kas kepada sekutu, seseorang akuntan menyusun schedule pembayaran yang aman kepada para sekutu atau schedule of safe payment to partner dengan menggunakan asumsi kasus terburuk. Untuk figur 16-5 menunjukkan schedule pembayaran yang aman kepada para sekutu pada tanggal 31 Mei 2000X5. Kemudian untuk schedule ini dimulai dengan saldo modal para sekutu pada tanggal 31 Mei, di mana titik schedule ini secara logika hanya menggunakan akun modal yang berasal dari persamaan akuntansi, yaitu aset liabilitas sama dengan saldo modal sekutu, di mana titik dengan demikian misalnya saja jika ada kenaikan liabilitas yang membuat aset neto berkurang, maka kesetaraan persamaan akuntansi juga akan menghasilkan penurunan total saldo modal para sekutunya. Oleh karena itu, akun modal sekutu yang menjadi fokus pembayaran kepada sekutu, maka tidak perlu memasukkan aset dan liabilitas ke dalam schedule pembayaran dan bisa dikatakan aman kepada para sekutu. Schedule mencakup seluruh informasi yang diperlukan agar para sekutu mengetahui beberapa besar kas yang akan mereka terima pada setiap tanggal distribusi kas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan rencana distribusi kas. Nah, untuk schedule pembayaran aman itu bisa menjadi efektif ketika dia digunakan untuk menghitung jumlah pembayaran aman kepada sekutu dan mencegah pembayaran yang berlebihan kepada sekutu. Namun, pendekatan ini bisa menjadi tidak efektif jika distribusi bertahap dilakukan berkali-kali. Jadi, karena schedule pembayaran aman ini harus disiapkan untuk tiap distribusi sampai saldo modal sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi. Untuk schedule pembayaran aman juga tidak cukup baik jika digunakan untuk alat perencanaan karena tidak memberikan informasi yang membantu sekutu ketika mereka mengharapkan mendapatkan pembagian kas. Nah, kekurangan dari pendekatan schedule pembayaran aman ini bisa diatasi dengan menggunakan rencana distribusi kas pada awal proses likuidasi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan runtutan bagaimana proses likuidasi jika menggunakan rencana distribusi kas. Yang pertama yaitu urutan kerentanan. Nah, untuk menentukan kerentanan atau kemungkinan rugi ekuitas tiap sekutu dibagi dengan rasio pembagian laba untuk mengidentifikasi rugi maksimum yang bisa ditanggung oleh sekutu tanpa menyebabkan ekuitas mereka berkurang sampai di bawah 0. Nah, yang kedua yaitu kerugian yang dapat ditanggung. Untuk schedule ini
ini diawali dengan ekuitas sebelum dilikuidasi dan mengurangi ekuitas masing-masing sekutu dengan bagian kerugiannya yang secara tepat mengeliminasi ekuitas sekutu yang paling rentan. Nah, langkah berikutnya yang harus dilakukan yaitu mengurangkan sisa ekuitas masing-masing sekutu dengan bagian ruginya yang secara tepat mengeliminasi ekuitas sekutu yang paling rentan selanjutnya. Proses ini berlanjut sampai seluruh ekuitas sekutu yang paling tidak rentan berkurang sampai dengan 0. Yang ketiga yaitu rencana distribusi kas. Nah, dalam membuat rencana distribusi kas ini, kas yang tersedia paling pertama untuk didistribusikan diberikan kepada kreditur bukan sekutu. Nah, yang terakhir yaitu ada schedule distribusi kas. Untuk informasi dari schedule distribusi kas digunakan dengan cara yang sama seperti informasi dari schedule pembayaran aman, yaitu pembayaran kas yang diindikasikan dengan schedule distribusi kas dimasukkan dalam laporan likuidasi persekutuan dan dalam catatan persekutuan sebagai distribusi kas yang benar-benar dilakukan. Nah, pembuatan rencana distribusi kas lebih banyak memakan waktu dibandingkan pembuatan schedule pembayaran aman. Tetapi seperti yang diperlihatkan bahwa rencana distribusi kas memberikan arti yang fleksibel dan efisien untuk menentukan pembayaran yang aman kepada sekutu. Rencana distribusi kas memberikan fungsi perencanaan yang sama baiknya dengan fungsi perhitungan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang inkorporasi persekutuan. Seiring dengan persekutuan yang terus berkembang, maka para sekutu dapat memutuskan untuk menginkorporasi atau meleburkan usaha untuk akses pendanaan ekuitas tambahan, membatasi tanggung jawab pribadi, mendapatkan keuntungan pajak tertentu, atau untuk mencapai tujuan usaha lain yang lebih kuat. Pada inkorporasi, persekutuan dihentikan serta aset dan liabilitas direvaluasi dengan nilai pasarnya. Keuntungan atau kerugian revaluasi dialokasikan ke akun modal para sekutu dengan rasio pembagian keuntungan dan kerugian. Modal saham dalam persekutuan yang baru kemudian didistribusikan secara proporsional pada akun modal para sekutu. Ekuitas bisnis terpisah dari persekutuan harus menutup catatan akuntansinya, dan perseroan sebagai entitas bisnis baru harus membuka catatan akuntansi yang baru untuk mencatat penerbitan modal saham kepada para sekutu sebelumnya. Selanjutnya, proses terminasi dan likuidasi sebuah persekutuan seringkali menimbulkan trauma bagi para sekutunya. Disosiasi sekutu adalah pengunduran diri sekutu baik sukarela maupun tidak sukarela dari persekutuan. Pembubaran merupakan perubahan dalam hubungan antar sekutu. Tidak seluruh pembubaran memerlukan terminasi atau penghentian fungsi bisnis nasional atau likuidasi atau pelepasan aset, pembayaran liabilitas, distribusi sisa kas pada para sekutu. Terminasi dan likuidasi dapat dihindari dengan menyusun perjanjian persekutuan secara hati-hati yang memungkinkan kelanjutan usaha apabila sekutu baru diterima atau seorang sekutu berhenti. Likuidasi dapat dilakukan secara sukarela atau tidak sukarela. Alasan yang paling umum untuk likuidasi secara tidak sukarela adalah adanya keputusan pengadilan atau persekutuan mengalami kebangkrutan. Laporan keuangan pribadi para sekutu. Pada awal proses likuidasi, para sekutu biasanya meminta laporan keuangan pribadi untuk menentukan kemampuan membayar utang atau solvensi dari seorang sekutu. Pedoman untuk menyiapkan laporan keuangan pribadi terdapat di Statement of Position 82 1 Personal Financial Statement. 1. Laporan kondisi keuangan atau laporan posisi keuangan pribadi yang menyajikan aset dan liabilitas sekutu tersebut pada waktu tertentu. 2. Laporan perubahan kekayaan bersih atau laporan laba rugi pribadi yang menyajikan sumber utama perubahan kekayaan bersih sekutu tersebut.
Selain itu, menyajikan aset dan liabilitas seorang sekutu tersebut, laporan kondisi keuangan harus mencakup estimasi pajak penghasilan jika seluruh aset diubah dan liabilitas dibayarkan. Kekayaan bersih sekutu tersebut lalu dihitung dengan aset yang dikurangi liabilitas dan dikurangi estimasi pajak. Pada umumnya, akuntansi dasar akrual harus bisa digunakan untuk menentukan aset dan liabilitas sekutu tersebut, dan laporan keuangan kooperatif biasanya tersedia. Namun, tidak seperti laporan posisi keuangan dari bisnis yang berdasarkan pada biaya historis, aset dalam laporan kondisi keuangan pribadi dinyatakan pada estimasi nilai kini, liabilitas dinyatakan pada nilai diskonto yang lebih rendah dari pembayaran kas masa depan atau jumlah penyelesaian kasus lancar, disertakan saat di bawah liabilitas adalah estimasi pajak yang akan dibayar jika seluruh aset dikonversi menjadi kas dan seluruh liabilitas dibayarkan. Laporan kondisi keuangan pribadi. Laporan posisi keuangan ALDI pada tanggal 1 Mei 2005 disajikan pada figur 601 bersama dengan laporan tahun berbulannya. Ilustrasi laporan tahun 2001 sebagai berikut. Piutang terhadap ALDI dari pihak lain memiliki nilai sekarang sebesar 3.500.000. ALDI memiliki dua investasi, satu diantaranya adalah kepentingannya dalam persekutuan ABG dinilai pada estimasi nilai pasar kini, yang dalam hal ini sama dengan nilai buku yang sebesar 34 juta. Investasi efek yang dapat diperdagangkan ditunjukkan pada nilai pasar. Nilai penyerahan tunai asuransi jiwa disajikan secara neto dari setiap utang pinjaman yang tertera di dalam kebijakannya. Rumah dan barang-barang pribadi ALDI disajikan pada nilai taksiran. Liabilitas disajikan pada estimasi nilai likuidasi kini stok, nilai diskonto arus kas masa depan. Estimasi pajak penghasilan atas selisih antara estimasi nilai kini aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajak mewakili jumlah pajak penghasilan yang harus ditanggung ALDI jika seluruh aset dikonversi menjadi kas dan seluruh liabilitas dibayarkan. Kekayaan bersih adalah selisih antara estimasi nilai kini dan aset dan liabilitas ALDI termasuk estimasi pajak. Laporan perubahan kekayaan bersih. Laporan keuangan tersendiri antara perubahan kekayaan bersih yang terrealisasi yang belum terrealisasi. Perubahan yang terrealisasi adalah arus kas ke atas dari ALDI yang telah terjadi. ALDI mengalami kenaikan kekayaan bersih yang terrealisasi sebesar 2 juta USD selama tahun yang berakhir pada 1 Mei 2005. Sumber utamanya adalah gaji sebesar 36.900.000 dari karyawan penuh yang faktur terpersetujuan ABC. Penurunan kekayaan bersih yang terrealisasi jumlahnya besar selama tahun yang berakhir 1 Mei 2005 adalah untuk pengeluaran pribadi sebesar 18 juta. Kenaikan yang belum terrealisasi adalah 17.600.000 selama tahun berjalan, terutama dari kenaikan nilai rumah pribadi ALDI 8 juta dan kenaikan nilai investasi dari kepentingan persekutuan pada persekutuan ABC 8 juta. Keuntungan akibat pemilikan yang belum terrealisasi sebesar 7.600.000 ada di dalam investasi efek yang dapat diperdagangkan milik ALDI. Estimasi liabilitas pajak merupakan penurunan yang belum terrealisasi karena jumlah ini diakibatkan hanya ALDI mengonversi asetnya menjadi kas. Pengungkapan catatan kaki yang memadai harus menyertakan dua laporan keuangan pribadi. Catatan kaki harus menjelaskan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah metode yang digunakan untuk menilai aset utama. Yang kedua adalah nama dan sifat bisnis di mana orang tersebut memiliki investasi besar. Yang ketiga adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk menghitung estimasi pengenaan pajak dan pernyataan bahwa ketentuan pajak dalam likuidasi yang sebenarnya mungkin akan berbeda dengan estimasinya karena beban pajak yang sebenarnya akan berdasarkan pada aktual yang ditentukan oleh nilai pasar pada saat likuidasi. Yang keempat adalah jatuh tempo, suku bunga dan perincian lain dari piutang dan utang. Yang kelima adalah informasi lain yang diperlukan untuk menyajikan kekayaan bersih seseorang sepenuhnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.